Hai guys, wake up! It's time for Sericap. Apa sih kegiatan paling ekstrim yang pernah kamu alamin semasa kuliah? Telat masuk kampus? Biasa. Atau terpaksa harus ngerjain tugas sendirian padahal itu tugas kelompok? Masih terlalu biasa. Kali ini kita akan bahas kelakuan anak kampus yang gak biasa di drama Law School. Drama ini menceritakan tentang sekumpulan mahasiswa hukum yang harus nyari tahu pembunuh dosen mereka. Apakah mereka berhasil menemukan pembunuhnya? Atau jangan-jangan salah satu dari mereka adalah pembunuhnya? Cus, langsung aja kita masuk ke Sericap. Cerita dimulai di Fakultas Hukum Universitas Hankook. Kita lihat beberapa mahasiswa yang tergabung di kelompok belajar lagi ngumpul di balai sidang untuk mata kuliah praktek. Ada Sol E, ada juga Sol B, anak dari wakil dekan kampus. Terus juga ada Jun Hui, keponakan dari So Byung Ju, dosen yang menyumbangkan uang untuk pembangunan balai sidang. Terus juga ada Yesul, Ji Ho, dan juga Bok Gi. Selain para mahasiswa yang lagi praktek, ada juga dosen-dosen yang lagi mantau proses simulasi itu. Ada dosen hukum perdata Kim Un Sok, dekan kampus Oh Jung Hui, Kang Juman, wakil dekan kampus yang juga ngajar mata kuliah konstitusi, dan juga So Byung Ju. Ketika mantau sidang, Byung Ju ngerasa pusing sehingga dia minta waktu istirahat 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, Sol E minta Yesul yang lagi berperan sebagai security untuk manggil Byung Ju di ruangan. Tapi gak disangka ternyata pas Yesul nyampe di sana, Byung Ju udah ditemukan meninggal. Saat itu juga polisi langsung datang dan investigasi kematian Byung Ju. Selain polisi, seorang dosen pidana Universitas Hankook, Yang Jong Hoon juga datang untuk lihat TKP. Setelah dilakukan autopsi, polisi mengklaim bahwa Byung Ju meninggal karena overdosis narkoba. Polisi mendasari klaim ini karena nemuin sabu-sabu di ruangan dan mobil Byung Ju. Gara-gara hasil otopsinya terlalu janggal, akhirnya Jong Hoon minta otopsi ulang dan kali ini ternyata penyebabnya adalah gula darah rendah atau hipogliksemia. Nah, kasus kematian Byung Ju juga menyeret nama Lee Man Ho, seorang pelaku kekerasan seksual yang juga jadi supir pribadi Byung Ju. Byung Ju mempekerjakan Man Ho karena sebelumnya di tahun 2008, Man Ho jadi saksi kunci tabrak lari yang pelakunya adalah Byung Ju. Untuk mencegah Man Ho membocorkan info ini, Byung Ju yang waktu itu masih jadi jaksa mengurangi hukuman penjara Man Ho dan jadiin dia supir pribadi. Gara-gara ini, Jong Hoon jadi curiga sama Man Ho sehingga dia minta polisi untuk investigasi keberadaan Man Ho yang pakai gelang pelacak di kakinya. Sayangnya, Man Ho punya alibi yang kuat karena saat kejadian, posisi Man Ho jauh dari kampus sehingga mustahil kalau Man Ho yang ngebunuh Byung Ju. Walaupun kasus kematian Byung Ju rame diomongin, kegiatan kampus tetap berjalan. Dan kelompok belajar ngelanjutin proses simulasi sidang dengan Jong Hoon sebagai dosen pengganti. Tapi saat proses sidang simulasi berlangsung, dua polisi, Dong Su dan Oh, datang ke balai sidang dan nangkep Jong Hoon sebagai tersangka pembunuhan Byung Ju. Polisi nangkep Jong Hoon karena sidik jarinya ditemukan ditutup gelas, dan tempat sabu-sabu yang ada di ruangannya Byung Ju. Selain berhadapan dengan para polisi, Jong Hoon juga harus melawan jaksa juniornya, Jin Hyung Woo. Ketika diinvestigasi, Jong Hoon gak mau pakai pengacara sehingga dia harus ditemenin sama Park Geun Tae, pengacara umum yang juga adalah senior kelompok belajar di Universitas Hankook. Pas investigasi berlangsung, polisi nemuin video tabrak lari di handphone Jong Hoon. Dan setelah dikonfirmasi, plat nomor di mobil tersebut sama persis kayak plat mobil yang dipakai sama Byung Ju. Investigasi Jong Hoon berlanjut ke proses rekonstruksi pembunuhan. Jong Hoon yang selama investigasi cuma diem aja akhirnya ngomong apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Jong Hoon ngasih tahu kalau dia ngelihat Byung Ju pakai sabu, terus lihat dia kena hipogliksemia dan pingsan. Saat itu, Jong Hoon maksa Byung Ju untuk minum kopi pakai gula sachet yang dia temuin di bawah meja. Tapi janggalnya, gula sachet itu nggak ditemuin di TKP. Karena kesaksiannya, Jong Hoon kembali diinterogasi. Kali ini, polisi nanya soal laptop Jong Hoon yang nggak ditemuin di ruangannya maupun di TKP.
Jonghoon ngasih tahu kalau pada hari itu dia nggak bisa nemuin laptopnya dan kemungkinan laptopnya dicuri oleh orang lain. Karena polisi masih curiga sama kesaksiannya Jonghoon, akhirnya Jonghoon dipenjara. Nah, suatu hari pas Jonghoon lagi mandi, tiba-tiba dia ditusuk sama tahanan lain bernama Ki Dusong. Jonghoon langsung dibawa ke rumah sakit dan butuh transfusi darah secepatnya. Nggak disangka, ternyata golongan darah Jonghoon sama kayak Manho. Saat itu, Manho langsung datang ke rumah sakit dan ngasih darahnya buat Jonghoon. Beberapa hari setelah operasi, Jonghoon harus dirawat di rumah sakit. Walaupun masih dirawat, bukan berarti proses hukumnya selesai. Hyung-woo datengin Jonghoon untuk minta keterangan lebih lanjut. Tapi, Geun-tae minta Hyung-woo untuk membatalkan perintah penahanan karena nggak ada alasan jelas kenapa Jonghoon harus ditahan sehingga penangkapannya nggak valid. Akhirnya, mau nggak mau, Hyung-woo bebasin Jonghoon. Mari kita pindah dan lihat kegiatan di jurusan hukum Universitas Hankuk. Para mahasiswa masih menjalani proses pembelajaran kayak biasa. Dan seperti biasa juga, mahasiswa nggak boleh bawa laptop di pelajaran konstitusi yang dosennya adalah Kang Juman. Di mata kuliah Juman, mahasiswa harus ngumpulin laptopnya dulu sebelum masuk kelas. Beda sama mahasiswa lain yang nurut, Solbi nggak suka kalau harus belajar tanpa laptop. Tapi ya ujung-ujungnya dia tetap ngumpulin laptop sih. Nah pas kelar kuliah, nggak sengaja laptop Solbi ketukar sama Sung Jae, mahasiswa yang pinter banget dan selalu dapat nilai bagus. Setelah berkali-kali nurut nggak bawa laptop, Solbi akhirnya ngeyel dan tetap bawa laptop ke kelas konstitusi. Gara-gara ini, Juman sempat berdebat sama Solbi dan akhirnya nyita laptop Solbi. Juman tetap tegas terlepas dari Solbi yang adalah anaknya sendiri. Nah, pas Juman ngecek laptop Solbi di ruangannya, ternyata yang Juman lihat bukan laptop Solbi, melainkan laptop Jonghoon yang hilang. Nah loh, gimana tuh? Harusnya kan kalau laptop Solbi ketukar sama Sung Jae, laptop yang ada di Juman tuh punyanya Sung Jae, bukan Jonghoon. Tapi kenapa bisa gitu? Jadi pas kejadian Byung-ju meninggal, ternyata Sung Jae ada di ruangan Jonghoon dan ngumpet di lemari. Sung Jae mau ngambil laptop Jonghoon biar dia bisa lihat soal ujian. Sebelumnya, Sung Jae juga sering ngehack laptop Unsok untuk dapat jawaban ujian. Ini nih jadi alasan kenapa nilai Sung Jae bagus terus. Balik lagi ke Juman yang lagi cek laptop. Pas dia lihat itu bukan laptop Solbi melainkan laptop Jonghoon, tahu-tahu ada email yang masuk soal plagiat disertasi yang dibikin sama Solbi. Pada tahun 2016, Solbi nulis disertasi yang dapat banyak penghargaan. Cuma yang orang-orang nggak tahu, disertasi itu sama persis kayak yang pernah ditulis Byung-ju sebelumnya. Bedanya, punya Byung-ju pakai bahasa Inggris, punya Solbi pakai bahasa Korea. Jadi cuma ditranslate aja. Solbi terpaksa bikin disertasi itu karena ibunya yang super ambisius pengen Solbi sukses di bidang hukum. Juman panik gara-gara Jonghoon tahu soal plagiat yang dilakuin anaknya. Juman juga takut kalau Solbi ngebunuh Byung-ju gara-gara ketahuan soal plagiarismenya. Juman gak pakai pikir panjang langsung ngajak Jonghoon ketemu dan ngaku kalau dia adalah pembunuh Byung-ju untuk nyelamatin anaknya. Juman ngaku kalau dia ngebunuh Byung-ju karena iri sama karir Byung-ju yang jauh lebih sukses daripada dia. Setelah dengar pengakuan Juman, Jonghoon minta Juman untuk bersaksi di persidangan pertamanya. Juman langsung setuju dan datang ke sidang Jonghoon untuk ngaku kalau dia pembunuhnya. Tapi selain Juman yang curiga sama Solbi, diem-diem Solbi juga curiga sama ayahnya. Karena Solbi nemuin bungkus gula sachet yang sebelumnya disebut sama Jonghoon pas rekonstruksi kejadian. Jadi ada salah paham nih antara ayah dan anak ini. Pas Juman mau ngaku kalau dia yang ngebunuh Byung-ju, Solbi tahu-tahu datang ke pengadilan dan membantah omongan Juman. Walaupun omongan Juman jadi nggak valid dan Jonghoon tetap jadi terdakwa, kesalahpahaman antara Juman dan Solbi akhirnya bisa diluruskan. Terkait plagiarisme yang dilakuin Solbi, kampus memutuskan untuk melakukan sidang internal ke Solbi. Awalnya, Solbi mau dikeluarin dari Fakultas Hukum. Tapi nggak jadi karena disertasi yang dia bikin bukan alasan utama dia keterima di Fakultas Hukum. Emang Solbi ini anaknya udah pinter dan berbakat dari sananya. Kasus Solbi selesai dan dia balik lagi tinggal di asrama kampus. Malam itu, Sol-e yang jadi teman sekamar Solbi harus begadang karena mau masuk masa ujian.
Tahu-tahu, Yesul datang terus ngajak Sol-e tidur bareng karena dia takut sendirian di kamar. Sol-e ngizinin dan nyuruh Yesul tidur di kasurnya. Setelah begadang dan Sol-e mau tidur, dia lihat Yesul udah menguasai kasurnya dan Sol-e nggak dapet space buat tidur. Akhirnya, Sol-e tidur di kamar Yesul. Tapi nggak berapa lama ada orang yang masuk ke dalam kamar Yesul dan meluk Sol-e dari belakang. Waduh, siapa tuh? Sol-e langsung refleks teriak terus dorong dan ngejar laki-laki itu. Kebetulan saat itu Junhui juga lagi ada di luar dan langsung nangkep laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu adalah Yongchang, pacar Yesul. Selama ini, Yesul selalu ngasih kunci asramanya ke Yongchang biar dia bisa datang tiap malam. Karena takut bikin keributan dan Yesul kena kasus, Yongchang yang super belagu saat itu nggak dilaporin dan cuman disuruh bikin surat tertulis sama Junhui. Besoknya di kampus, ada kuliah umum dari Ko Hyung-soo, salah satu anggota majelis. Di sini terkuak kalau ternyata alasan Yongchang sok belagu di depan Junhui dan Sol-e karena dia adalah anak Ko. Terlepas dari Yongchang yang belagu, persidangan Jong-hun kembali berlanjut. Yong-woo masih mencoba untuk menyudutkan Jong-hun dengan bilang ke hakim kalau dia punya saksi baru yang ngelihat secara langsung pas Jong-hun ngebunuh Byung-ju. Saksi yang disebut Yong-woo adalah Yesul. Karena di hari itu, Yesul adalah orang pertama yang lihat Byung-ju meninggal. Yesul dipaksa sama Yongchang untuk sumpah palsu di persidangan dan bilang kalau dia ngelihat Jong-hun ngebunuh Byung-ju. Gara-gara diancam, awalnya Yesul nurut dan hampir bohong di persidangan. Tapi gara-gara dengar omongan Sol-e dan Unsok di kamar mandi, Yesul berubah pikiran dan bilang kalau dia dipaksa Yongchang untuk sumpah palsu. Yongchang gak terima dong namanya dibawa-bawa pas persidangan. Yongchang nyamperin Yesul di kampus dan berdebat cukup sengit. Yongchang juga ngancem kalau dia bakal nyebar video seksnya sama Yesul. Yesul nyoba nahan Yongchang untuk gak upload videonya, tapi Yesul gak sengaja dorong Yongchang sampai jatuh dan kepalanya kepentok besi. Junhui, Sol-e, sama Jong-hun yang kebetulan ada di dekat Yesul langsung datang dan bawa Yongchang ke rumah sakit. Di rumah sakit, mereka ketemu Ko yang panik anaknya terluka. Ko langsung ngancem kalau dia bakal nuntut Yesul. Dan bener, beberapa hari setelahnya, Yesul bener-bener dituntut dan harus datang ke pengadilan. Kelompok belajar coba nyari cara untuk bebasin Yesul. Sol-e nyaranin kalau Yesul bisa pakai pasal pembelaan diri untuk ngelawan Ko. Yesul tinggal cari pengacara untuk mewakili dia di pengadilan. Tapi, Ko ngancam semua pengacara yang mau bantuin Yesul sehingga Yesul nggak dapat pengacara. Ngelihat muridnya terancam, Jong-hun mengajukan diri jadi pembela khusus Yesul. Berbeda dari sidang biasanya, Jong-hun menyarankan hakim untuk mengadili Yesul pakai sidang penjurian. Basically, sidang penjurian ini menghadirkan masyarakat untuk menentukan putusan final hakim. Ketika sidang Yesul berlangsung, Jong-hun gak pakai metode jaksa lain yang mencoba ngerayu juri. Tapi Jong-hun ngebahas banyak fakta kalau Yesul adalah korban kekerasan dalam pacaran. Jong-hun juga ngasih bukti forensik dari rumah sakit dan rekaman telepon Yongchang lagi marah-marah. Di antara juri yang datang, Ibu Sol-e adalah salah satunya. Di saat juri-juri lain mau memvonis Yesul bersalah, Ibu Sol-e ngebaca situasi dari sisi humanis yang akhirnya ngebuat juri-juri lain berubah pikiran. Para juri akhirnya menyatakan Yesul nggak bersalah. Hakim menyetujui dan Yesul akhirnya divonis nggak bersalah. Sol-e yang juga hadir di sidang Yesul hari itu lega banget karena sarannya bisa bikin Yesul bebas. Ketika pulang ke rumah, Sol-e dapat info dari adeknya, Kang Byul, kalau Manho si pelaku kekerasan seksual selama ini tinggal di depan rumahnya. Karena khawatir, Sol-e ngasih penyemprot lada ke Byul kalau suatu hari Byul terancam. Ternyata nggak cuma Sol-e yang khawatir. Junhui juga khawatir sehingga memutuskan masang CCTV di depan gang rumah Sol-e biar dia bisa mantau pergerakan Manho. Bener aja, beberapa hari setelahnya, Byul ketemu sama Manho. Byul nggak pakai mikir langsung nyemprot lada ke mata Manho karena takut. Manho juga nggak tinggal diem aja dan langsung lapor ke polisi. Sol-e yang lagi ada di kampus dapat telepon kalau adeknya sekarang ada di kantor polisi. Sol-e langsung datang ke kantor polisi sama Junhui dan ketemu Manho. Manho mencoba ngelak kalau dia nggak mau nyakitin Byul dan cuma mau tahu keberadaan seseorang dengan nama Kang Dan. Sol-e cukup kaget setelah dengar nama itu
Karena Kang Dan adalah kakak kembarnya yang udah lama gak ada kabar. Sol-e kepo dan nanya ke Man-ho ada hubungan apa antara dia sama kakak kembarnya. Ternyata Man-ho pengen tahu kabar anaknya setelah dia bebas dari penjara. Terus dia ingat kalau dulu Kang Dan pernah kerja di panti asuhan dan ngurus anak Man-ho. Ketika Sol-e masih sulit memproses kalau kakak kembarnya punya hubungan sama pelaku kekerasan seksual, Junhui ngerasa dia ingat sesuatu soal Kang Dan. Ketika di asrama, Junhui ngecek sebuah buku yang dulu pernah Sol-e jual ke dia. Di dalam buku itu ada surat dengan nama Kang Dan. Pas Sol-e lihat isi suratnya, ternyata surat itu ditulis Kang Dan ke Jong-hun. Wah, Sol-e makin bingung dong ada hubungan apa lagi nih antara Kang Dan sama Jong-hun. Nggak pakai babi bu, Sol-e langsung masuk ke ruangan Jong-hun untuk ngasih tahu surat yang ditulis Kang Dan. Di saat yang bersamaan, Jong-hun juga nerima telepon dari luar negeri yang ternyata adalah Kang Dan juga. Wah, Sol-e ngerasa cuman dia satu-satunya orang yang gak tahu kabar kakak kembarnya. Karena itu dia mulai kepo soal kegiatan Kang Dan sebelum dia menghilang. Sol-e nemuin kalau sebelumnya Kang Dan pernah bikin perjanjian di notaris yang kurang lebih isinya adalah ayah tiri Kang Dan gak berhak nyiksa ibunya selama Kang Dan gabung jadi tim sukses Ko Hyung-soo. Ketika Kang Dan gabung jadi tim sukses Ko, Kang Dan nemuin banyak kecurangan yang dilakuin Ko untuk menang pemilu. Gara-gara ini, Kang Dan ngelaporin kecurangan Ko ke Jong-hun dan berharap mereka bisa menghukum Ko. Tapi Ko udah tahu duluan rencana Kang Dan, terus nyuap Kang Dan untuk gak bahas kasus kecurangannya dan tinggal di luar negeri. Walaupun masih dilanda kebingungan karena kasus kakaknya, Sol-e tetap ngumpul bersama kelompok belajarnya dan ngebahas soal hasil ujian. Tapi ketika ngumpul, Ji-ho kelihatan beda ke Junhui. Ji-ho terkesan menghindar terus kayak jutek gitu. Ternyata Ji-ho diam-diam punya dendam pribadi sama Byung-ju yang merembet juga ke Junhui sebagai ponakannya. Ji-ho menganggap Byung-ju bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Wait, gimana? Jadi ayah Ji-ho, Giol, punya perusahaan mainan bernama Toy Good Toy. Bisnis berjalan baik-baik aja sampai suatu waktu ada dua orang wartawan, Hyun-jae dan Jong-hyuk yang secara masif ngeberitain kalau perusahaan Toy Good Toy pakai bahan berbahaya untuk ngebuat mainannya. Walaupun setelah investigasi nggak ditemuin bahan berbahaya, tapi pemberitaannya tuh udah cukup marak sehingga banyak orang yang protes ke Giol. Karena nggak sanggup nahan stres, Giol memutuskan ngebakar dirinya sendiri dan mainan yang dia produksi. Kebetulan saat itu Byung-ju adalah jaksa investigasi ayah Ji-ho. Sehingga Ji-ho mikir kalau Byung-ju adalah jaksa yang ngebocorin kasus ayahnya ke wartawan dan bikin ayahnya stres lalu bunuh diri. Ji-ho nyeritain ini semua ke Junhui dan ngasih semua bukti yang Ji-ho punya pas dia investigasi Byung-ju secara diam-diam. Setelah dapat dan lihat banyak bukti dari Ji-ho, Junhui masih nggak percaya kalau pamannya ngelakuin sesuatu sekotor itu. Selain Junhui, Jong-hun juga tahu apa yang dialamin Ji-ho. Sehingga di persidangan selanjutnya, Jong-hun mulai ngelawan Hyung-woo dan minta Ji-ho jadi saksi. Ketika sidang, Ji-ho bersaksi kalau di hari kematian Byung-ju, dia lihat Byung-ju sakau karena sabu-sabu, terus dia langsung nelpon Sung-jae yang dulunya pernah kuliah kedokteran. Sayangnya, Sung-jae nggak ngangkat telepon. Karena ya kan saat itu Sung-jae lagi ada di ruangannya Jong-hun. Ketika istirahat sidang, Junhui pergi ke kamar mandi dan gak sengaja dengar Hyun-jae sama Jong-hyuk lagi ngomongin kasus ayah Ji-ho. Junhui dengar secara jelas kalau pelaku yang sebenarnya bocorin kasus ayah Ji-ho adalah Hyung-woo. Junhui langsung ngasih tahu Ji-ho dan datengin para wartawan. Junhui dan Ji-ho minta para wartawan untuk kerjasama dan jadi saksi ketika Ji-ho menggugat Hyung-woo. Tapi sayangnya para wartawan ini menolak. Sidang kembali dimulai. Setelah merasa terpojokkan karena Jong-hun ngebahas kasus ayah Ji-ho, Hyung-woo lagi-lagi menyudutkan Jong-hun dan ngebahas soal alasan kematian Byung-ju. Hyung-woo bilang di persidangan kalau Byung-ju bukan meninggal karena gula darah rendah, tapi tingginya gula darah yang disebut hiperglisemia. Hyung-woo juga bawa glukometer untuk membuktikan omongannya. Walaupun hakim menganggap argumen Hyung-woo masuk akal, entah kenapa ada sesuatu yang bikin Junhui ngerasa aneh. Junhui ingat kalau pamannya nggak cuman pakai glukometer untuk ngukur gula darahnya. Junhui tahu kalau pamannya juga punya buku gula darah. Dan ketika Junhui lagi ngecek mobil pamannya, dia nemuin buku gula darah yang dicari-cari.
Setelah dibaca, ternyata argumen Hyung-woo palsu dan buku gula darah itu bakal jadi bukti pendukung yang bisa mematahkan argumen Hyung-woo di sidang final. Gak cuman Junhui yang mencoba cari bukti untuk bisa membebaskan Jong-hoon, Eun-sok juga berupaya bikin Sung-jae bersaksi di pengadilan. Karena kesaksian Sung-jae yang berada di ruangan Jong-hoon saat itu bisa membebaskan Jong-hoon. Tapi sayangnya Sung-jae masih bimbang apakah dia harus bersaksi atau enggak. Setelah perbuatannya ngambil soal dan jawaban ujian, Sung-jae ngerasa kalau reputasinya sebagai mahasiswa hukum bakal tercoreng kalau dia bersaksi buat Jong-hoon. Tapi walaupun begitu, Sung-jae tetap ngerasa bersalah sehingga dia memutuskan untuk bikin video pengakuan yang dia simpen di USB dan dikasih ke Yesul. Tapi saat Yesul datang ke pengadilan, tiba-tiba dia disergap orang dan USB yang dititipin Sung-jae diambil. Yesul nggak bisa ngelawan sehingga dia ngerasa super bersalah sama Jong-hoon dan teman-teman di kelompok belajar. Tapi mau nggak mau sidang final harus tetap dimulai. Ketika persidangan berlangsung, Hyung-woo kelihatan lebih pede karena tahu kalau video pengakuan Sung-jae udah diambil. Dia dengan tegas minta Jong-hoon dihukum 20 tahun penjara. Walaupun penonton sidang khawatir setelah dengar tuntutan Hyung-woo, Jong-hoon tetap keep calm dan bersikap kayak biasa. Di akhir persidangan ketika hakim minta kalimat penutup Jong-hoon dengan tenang membeberkan fakta dan hasil investigasi yang dilewatin sama Hyung-woo. Seperti data dari buku gula darah yang ditulis langsung sama Byung-ju, bekas tusukan di perut Byung-ju yang gak pernah dibahas selama persidangan, dan USB pengakuan Sung-jae. USB pengakuan Sung-jae? Bukannya USB itu udah diambil dari Yesul? Nah, di sini karisma yang berbicara. Jong-hoon dengan pede ngeluarin USB dari kantong celananya dan bilang kalau itu adalah USB pengakuan Sung-jae. Hyung-woo mulai kelihatan panik. Padahal sebenarnya itu cuma gertakan yang dibuat Jong-hoon biar Hyung-woo kelihatan panik. Rencana Jong-hoon berhasil. Setelah menimbang-nimbang argumen Hyung-woo dan Jong-hoon, hakim memutuskan Jong-hoon gak bersalah dan tuntutannya dihapus. Ngerasa masalahnya udah selesai? Belum, dikit lagi. Jadi pastiin kamu subscribe dulu channel Sericap ya. Cus, kita lanjut. Beberapa hari setelah persidangan, Jong-hoon ngajak Junhui datang ke penjara untuk ketemu Ki Du-song, orang yang nusuk Jong-hoon sebelumnya. Jong-hoon curiga kalau Du-song ngelakuin penusukan itu bukan atas kemauannya sendiri tapi disuruh orang lain. Ketika sampai di penjara, Du-song ngasih nomor telepon misterius ke Jong-hoon. Junhui yang ada di luar penjara ngeliat orang mencurigakan yang mau jenguk Du-song tapi gagal karena Jong-hoon udah jenguk duluan. Orang ini adalah Jae-chol. Siapa dia? Nanti kita bahas. Karena perilakunya yang mencurigakan, Junhui foto Jae-chol diem-diem. Malam harinya, Jong-hoon nelpon nomor misterius yang dikasih Du-song. Orang yang angkat telepon itu mengarahkan Jong-hoon untuk datang ke kafe dan ngambil sebuah tas. Di dalam tas, Jong-hoon nemuin barang bukti pembunuhan Byung-ju. Ada suntikan dan sol sepatu pelaku. Nah, di sisi lain, Man-ho lagi mukulin Jae-chol di rumahnya. Man-ho nyiksa Jae-chol, ngurung dia di rumahnya, ngerusak CCTV yang dipasang Junhui, terus pergi ke suatu tempat. Kebetulan banget, saat itu Junhui dan Sol-a lagi mantau CCTV. Junhui langsung lari ke rumah Man-ho dan nemuin Jae-chol udah diikat dan dipasang gelang pelacak. Yang berarti keberadaan Man-ho nggak bisa diketahui. Setelah dapat barang bukti dari kafe, Jong-hoon pulang ke rumahnya. Tapi ternyata Man-ho udah ada di dalam rumah Jong-hoon dan berniat untuk ngebunuh Jong-hoon pakai suntikan. Junhui yang saat itu masih ada di rumah Man-ho khawatir kalau Man-ho ngelakuin sesuatu ke Jong-hoon. Sehingga dia langsung pergi ke rumah Jong-hoon. Junhui datang di saat yang tepat. Jong-hoon berhasil diselamatkan dan Man-ho ditangkap polisi. Man-ho maupun Jae-chol akhirnya ditangkap polisi dan diinterogasi secara terpisah. Jae-chol ngaku kalau sebenarnya pembunuh Byung-ju adalah Man-ho. Di hari kematian Byung-ju, Jae-chol pakai gelang pelacak Man-ho dan pergi ke lokasi yang jauh dari kampus. Sehingga Man-ho punya alibi pada hari kematian Byung-ju. Setelah melalui interogasi, Man-ho akhirnya dipenjara, sedangkan Jae-chol dibebaskan bersyarat. Setelah berhasil nyelamatin Jong-hoon dan nangkep Man-ho, Junhui kembali fokus bantuin Ji-ho untuk menuntut Hyung-woo. Mereka menemukan fakta kalau dalang sebenar-benarnya dari bunuh diri ayah Ji-ho adalah Ko.
Kenapa bisa begitu? Jadi perusahaan ayah Jiho punya kompetitor yang ternyata adalah anggota tim sukses Ko selama pemilu. Nah, Ko ngebantuin perusahaan kompetitor ini untuk black campaign perusahaan ayah Jiho. Beruntungnya, kasus Jiho versus Hyung-woo berhasil maju ke pengadilan. Tapi perjuangan Jiho masih jauh banget. Pas sidang, Hyung-woo minta undang-undang yang dipakai Jiho untuk menuntutnya ditelisik ulang dan dihapus sama Mahkamah Agung. Karena dianggap nggak konstitusional. Mau nggak mau, sidang Jiho versus Hyung-woo harus ditunda sampai Mahkamah Agung ngasih keputusan. Jong-hoon yang udah bebas dari tuntutan tahu-tahu ditelepon Man-ho dari penjara dan bilang kalau nyawanya terancam. Jong-hoon langsung buru-buru ke penjara, tapi sayangnya dia terlambat dan lihat Man-ho udah dibawa ambulans. Tahu kalau Man-ho dibawa ke rumah sakit, Jong-hoon langsung pergi dan volunteer untuk donorin darahnya ke Man-ho. Tapi naasnya, Man-ho nggak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal. Jong-hoon ngerasa penusukan yang bikin Man-ho meninggal juga didalangi oleh seseorang. Setelah ditelisik, Man-ho ditusuk oleh Du-song. Selain Jong-hoon, Sol-e dan juga Geun-tae datang ke rumah sakit untuk cek kondisi Man-ho. Tiba-tiba, Sol-e keingat kalau Man-ho lagi nyari anaknya. Gara-gara hal ini, Sol-e jadi berasumsi kalau dalam pembunuhan Man-ho adalah orang yang tahu keberadaan anaknya. Dan asumsi Sol-e bener. Ternyata dalam pembunuhan Man-ho adalah Ko. Wah, nggak ada habis-habisnya nih emang ya ulahnya si Ko. Tapi, kenapa Ko harus repot-repot ngebunuh Man-ho? Mari kita mundur beberapa tahun ke belakang. Ketika kasus tabrak lari Byung-ju lagi rame-ramenya, Man-ho bilang kalau dia punya rekaman dashboard mobil yang membuktikan kalau saat kejadian tabrak lari, Byung-ju nggak sendirian tapi sama Ko. Ini membuktikan kalau Ko bertanggung jawab dalam kasus tabrak lari itu. Ko terpaksa bersekongkol sama Man-ho dan bikin kesepakatan kalau Ko akan bantu Man-ho nyari anaknya dan Man-ho akan tutup mulut soal keterlibatan Ko dalam kasus tabrak lari. Jadi guys, kejadian aslinya tuh gini nih. Byung-ju sama Ko baru pulang dari acara pemakaman temennya. Karena terlalu banyak minum alkohol, Byung-ju nyetir dalam kondisi mabuk. Awalnya, Byung-ju mau sewa supir pribadi. Tapi karena Ko buru-buru, akhirnya dia minta Byung-ju aja yang nyetir. Tapi di perjalanan, Byung-ju yang kondisinya kurang fit nggak sengaja nabrak seorang anak. Ketika Byung-ju mau nyelamatin anak itu, Ko bersikeras kalau nggak bakal ada yang tahu dan minta mereka untuk kabur. Kembali lagi ke cerita Man-ho. Setelah kematiannya, Jong-hoon, Sol-e, dan Jun-hui mencoba rekap kejadian tabrak lari Byung-ju. Mereka sadar kalau dari segi psikologi kriminal, gak mungkin Byung-ju ninggalin korban yang dia tabrak. Akhirnya mereka sampai pada kesimpulan kalau ada orang lain yang naik mobil bareng sama Byung-ju malam itu. Untuk mendukung asumsi mereka, Jun-hui nyari buku tamu pemakaman untuk mastiin kalau Byung-ju datang sama orang lain. Jun-hui berhasil nemuin buku tamu itu dan ngasih ke Jong-hoon. Pas ngecek, terbukti kalau Byung-ju datang bareng sama Ko malam itu. Setelah confirm semuanya, Jong-hoon udah mengibarkan bendera perangnya ke Ko. Anak-anak dari kelompok belajar juga mulai maju untuk melawan Ko. Anak-anak kelompok belajar memutuskan untuk bikin dan upload video yang membeberkan semua ulah Ko. Dari kasus pembunuhan paman Jun-hui, kasus Sol-e, kasus ayah Jiho, dan kasus kekerasan Yesul. Ko mulai terancam sama ulah kelompok belajar. Ko secara agresif langsung minta beberapa orang untuk ngancurin reputasi kelompok belajar dengan cara black campaign. Saat Ko mulai nyerang anak-anak kelompok belajar, Jong-hoon menganalisis gerak-gerik Ko dan sadar kalau pola serangan pakai black campaign ini sama kayak yang dia lakuin sebelumnya waktu pemilu. Jong-hoon akhirnya ngajak anak-anak kelompok belajar ke kafe yang sebelumnya dia datengin dan dapat barang bukti pembunuhan Byung-ju. Jong-hoon dan Jun-hui interogasi Jae-chol yang ternyata adalah pemilik kafe. Jong-hoon dan Eun-sok bikin rencana untuk menjatuhkan Ko. Mereka dibagi dua tim. Tim pertama ada Eun-sok, Jun-hui, dan Ji-ho yang mengungkap segerombolan orang yang bekerja untuk nyebar berita hoax dan manipulasi komentar. Mereka kerjasama sama polisi dan berhasil nangkep kelompok yang selama ini ada di balik ulah black campaign Ko. Tim kedua adalah Jong-hoon dan Sol-e yang bertugas untuk ngadepin Ko secara langsung. Sol-e pura-pura jadi kakaknya. Mereka datengin Ko,
Terus, Sol-e pakai strategi pura-pura ngebelain Ko biar posisi Jong-hun terpojok. Ketika Ko menikmati kemenangan palsunya atas Jong-hun, tahu-tahu polisi dan jaksa yang udah kerjasama sama Jong-hun datang untuk geledah dan nangkep Ko. Walaupun udah ditangkep, Ko ngerasa dia masih bisa bebas dan minta tolong sama Hyung-woo untuk manipulasi bukti. Sayangnya, Hyung-woo langsung menolak keras karena tahu kalau pihak Ko udah terpojok dan gak ada kemungkinan untuk menang. Karena kehilangan para pendukungnya, Ko secara terpaksa dibawa ke pengadilan untuk sidang. Ketika sidang berlangsung, jaksa penuntut nunjukin bukti rekaman telepon antara Kang Dan sama Ko. Di rekaman itu, Kang Dan bilang kalau Ko selalu memanipulasi opini publik dan meneror orang-orang. Gak cuman itu, Ko juga ngancem bakal ngelakuin hal yang lebih parah ke Sol-e dan Jong-hun. Ko mulai terpojok tapi tetap berdalih kalau dia nggak percaya sama rekaman telepon itu. Ko minta bukti kalau orang yang datang ke pengadilan bener-bener Kang Dan. Karena sebelumnya ditipu sama Sol-e yang pura-pura jadi Kang Dan, surprise! Sol-e datang sehingga keraguan Ko nggak berdasar. Hakim juga bisa confirm kalau yang lagi bersaksi adalah Kang Dan. Setelah persidangan, Ko dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Yeay, everybody happy ya. Malamnya, anak-anak dari kelompok belajar ngumpul di lapangan untuk merayakan kemenangan mutlak mereka. 1 tahun berselang, tuntutan Ji-ho terhadap Hyung-woo tetap berlanjut. Karena Mahkamah Agung nolak permintaan Hyung-woo untuk ngapus undang-undang tersebut. Ketika ketemu di depan pengadilan, Ji-ho mastiin kalau dia bakal menang dan dapat keadilan atas kematian ayahnya. Yesul, Bok-gi, dan Sol-e bantuin Unsok di klinik hukum kampus. Unsok ngeliat kemampuan Sol-e sebagai pengacara meningkat selama bantuin dia di klinik hukum. Sehingga beberapa tahun setelahnya, Sol-e bikin firma hukum bareng sama Park Geun-tae. Jun-hui berhasil ngikutin jejak pamannya dan jadi jaksa. Sol-e sama Jun-hui masih kontak-kontakan dan janjian untuk ketemu sama Jong-hun yang masih konsisten jadi dosen di kampus. Bersiap untuk ending scene paling keren. Jong-hun, Jun-hui, dan Sol-e jalan bertiga dengan karismanya masing-masing. Nah, itu dia recap Law School yang bikin kepala pening tapi tetap menyenangkan. Selain alur ceritanya yang banyak plot twist, kamu bisa nambah ilmu soal hukum. Berasa diajarin sama Jong-hun deh pokoknya. Drama ini cocok buat kamu yang suka drama jelimet dan bikin mikir. Walaupun fokus di bahasan hukum, tapi tetap ada komedinya kok. Kamu dijamin gak bakal bosan. So, kalau kamu punya rekomendasi drama yang pengen kita bahas, langsung aja bisa kamu tulis di kolom komentar. Atau bisa juga komen di Instagram kita di @sericap.ch. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel Sericap untuk recap drama-drama Asia lainnya. See you!